Selamat pagi, saya dengan Lucky Catunugroho. Hari ini saya akan memaparan mengenai manajemen gonore di era resistensi antimikroba berdasarkan artikel dari CDC yang terbit tahun 2024. Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang termasuk dalam kelompok gram negatif. Penularannya terutama melalui hubungan seksual. Banyak kasus gonore tidak menunjukkan gejala, sehingga menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Yang menjadi tantangan besar saat ini adalah meningkatnya kasus resistensi antibiotik terhadap pengobatan gonore. Kasus gonore terus meningkat, terutama di Amerika Serikat. Pada tahun 2021 dilaporkan lebih dari 710.000 kasus. Kelompok yang paling terdampak adalah usia 20-24 tahun, wilayah selatan Amerika, dan pria yang berhubungan seks dengan pria. Sejak tahun 1930-an, Neisseria gonorrhoeae sudah mulai menunjukkan resistensi terhadap berbagai antibiotik, mulai dari sulfonamida, penisilin, tetrasiklin, fluoroquinolone, hingga azitromisin. Saat ini ceftriaxone menjadi satu-satunya terapi tunggal yang masih efektif dan direkomendasikan untuk gonore. Secara klinis, gonore bisa muncul dalam berbagai bentuk. Infeksi urogenital seperti uretritis dan epididimitis, infeksi rektal biasanya tanpa gejala, infeksi faring yang juga sering tanpa gejala dan sulit diobati, konjungtivitis baik pada bayi baru lahir maupun dewasa, serta infeksi sistemik atau diseminata yang bisa menyebabkan artritis dan meningitis. Diagnosis gonore dapat dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopi, khususnya gram stain dari uretra pria, NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test yang menjadi gold standard saat ini, tes point of care yang bisa memberikan hasil dalam waktu 30-90 menit. Kultur yang penting untuk menguji resistensi antibiotik. Berdasarkan panduan CDC tahun 2021, pengobatan utama adalah ceftriaxone 500 mg IM 1 kali atau 1 gram IM jika pasien memiliki berat badan lebih dari 150 kg. Bila infeksi chlamydia belum dikecualikan, dokter akan menambahkan doxycycline. Sayangnya, untuk infeksi faring, belum ada alternatif lain selain ceftriaxone. Upaya pencegahan meliputi screening rutin, terutama pada kelompok berisiko tinggi, post-exposure prophylaxis atau PEP dengan doxycycline meski masih dalam penelitian lebih lanjut. Selain itu, pengembangan vaksin seperti MenB vaksin juga sedang dalam tahap penelitian yang menunjukkan potensi perlindungan terhadap gonore. Bila terjadi dugaan kegagalan pengobatan, dokter harus mengevaluasi apakah pasien mengalami reinfeksi atau kegagalan terapi. Harus dilakukan tes ulang, baik kultur maupun NAAT. Konsultasi dengan spesialis infeksi menular seksual sangat dianjurkan. Semua kasus harus dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. Semua pasangan seksual dalam 60 hari terakhir wajib diperiksa dan diobati. Terdapat metode expedited partner therapy, yaitu pemberian obat langsung ke pasangan tanpa konsultasi klinik untuk mempercepat penanganan. Edukasi kepada pasien dan pasangannya juga menjadi bagian penting. Gonore kini menjadi ancaman kesehatan global, terutama karena resistensi antibiotik yang semakin luas. Diagnosis cepat dan pengobatan yang tepat menjadi kunci utama dalam pencegahan penyebaran. Dibutuhkan kolaborasi erat antara tenaga medis, laboratorium, dan dinas kesehatan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen gonore di era resistensi antimikroba.
Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua, khususnya dalam penanganan dan pencegahan penyakit gonore yang semakin menjadi tantangan di era resistensi antibiotik ini. Penting bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk terus mengikuti perkembangan pedoman terapi terbaru, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan laju penyebaran penyakit ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.